Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Evan Al-Zahid, di mana di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa ada beberapa penyebab pengajuan pinjaman kita sudah di ACC oleh bank dan pada akhirnya dibatalkan pencairannya oleh bank dan uangnya tidak cair. Apa saja penyebabnya? Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar dapat update terbaru dari video saya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Ada beberapa penyebab pengajuan pinjaman kita di ACC tapi batal dicairkan. Yang pertama itu jumlah pengajuan pinjamannya tidak sesuai dengan jenis usahanya. Artinya apa di sini? Misalnya teman-teman pengajuan pinjaman di bank dan teman-teman memiliki usaha di rumah, usahanya usaha warung biasa atau kedai rumahan, warung kelontong tapi jualnya di rumahan, tapi teman-teman mengajukan pinjamannya ke bank di atas 100 juta, 150, 100 juta, bahkan 200 juta. Walaupun jaminannya teman-teman tadi sertifikat ataupun alasar rumah, itu akan ditolak oleh bank karena tidak sesuai jumlah pinjamannya dengan jenis usahanya. Walaupun anggunannya sertifikat rumah, orang bank memandangnya bukan dari sertifikat rumahnya atau jaminannya, tapi dari penghasilannya dan pemasukan debitur tersebut. Kalau usaha rumahan itu penghasilan bulannya itu sekitar 5 jutaan. Jadi kalau teman-teman pengajuan pinjamannya di atas 100 juta, jadi nggak cocok. Yang kedua penyebab batal dicairkannya itu usahanya baru berjalan. Artinya usaha baru berjalan, mungkin teman-teman baru memulai usaha atau baru mengembangkan usaha atau baru membangun, sudah mengajukan pinjaman ke bank. Itu juga ditolak oleh bank. Usaha minimal untuk mengajukan pinjaman KUR ini itu minimal sudah berusia 6 bulan usahanya, di atas 6 bulan. Jadi di bawah 6 bulan tersebut itu otomatis tertolak oleh bank karena belum ada pengembangan dari usahanya, belum ada gimana maksudnya sih ya, karena usahanya baru berjalan. Kalau usaha kan baru berjalan itu kan belum ada interaksi antara pembeli dan penjual, tuh belum rame, belum banyak. Kalau di atas 6 bulan tuh mungkin sudah lumayan usahanya, tuh orang udah mengenal usaha, ada usaha di situ atau ada jualan di situ. Tapi kalau baru berjalan itu bank tidak akan mau mencairkan di saat survei nanti. Itu yang kedua penyebab batalnya dicairkan pinjaman kita. Yang ketiga ialah mungkin bisa ketidakjujuran kita, mungkin tentu bisa termasuk ketidakjujuran kita di sini. Yang dimaksud mungkin di saat nanti disurvei sama orang bank dan bank menanyakan itu pinjamannya untuk siapa dan uang yang digunakan untuk apa, tetapi jawabnya pun salah. Misalnya ditanya bank, pinjamannya nih untuk apa, uangnya itu untuk apa, malah menjawabnya menggunakannya untuk yang lain. Misalnya uangnya nanti saya gunakan untuk membantu kakak sedang sakit, untuk membantu orang tua, mungkin untuk membantu saudara yang lagi kesusahan. Itu ditolak sama bank, nggak akan dicairkan karena pinjaman KUR ini difungsikan hanya untuk memajukan perkembangan jenis usaha. Jadi kalau teman-teman mengatakan apabila uangnya dicairkan dan bank bertanya digunakan untuk apa, kalau teman-teman menjawabnya untuk membantu orang lain, itu otomatis akan tertolak teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengatakan bahwa saya gunakan ini uangnya, misalnya dicairkan, saya menggunakannya untuk perkembangan usaha saya, menambah modal,
dan mengisi semua yang untuk perlengkapan usaha saya ini, jualan saya ini, itu bisa akan dicairkan oleh bank. Dan kita pun sebagai debitur untuk mengajukan pinjaman itu nggak bisa bohong juga. Kalau kita bilang usaha kita sudah lama berjalan misalnya, padahal usaha kita itu baru berjalan 1 bulan, kita bilang usahanya sudah berjalan di atas 6 bulan, itu bank bisa akan tahu. Gimana caranya bank tahu itu? Di saat survei nanti orang bank kan datangnya lebih dari 2 orang biasanya kalau survei. Nah, yang 1 orang misalnya nyurvei rumah kita, yang 1 orang mungkin bisa jalan-jalan di dekat lingkungan rumah kita dan bertanya dekat tetangga itu usahanya sudah berapa lama berdiri. Nah, jadi kalau tetangga ngomongnya baru berdiri usahanya, nah, jadi bisa dibatalkan juga. Jadi itu termasuk ketidakjujuran kita. Itu faktor ketiga penyebab pengajuan pinjaman kita batal dicairkan, teman-teman. Yang keempat, teman-teman punya usaha tidak berjalan lagi. Mungkin usaha teman-teman mungkin sudah nggak berjalan, tapi tempatnya masih ada, tapi teman-teman usaha itu sebenarnya udah nggak jalan lagi, tapi mengajukan pinjaman ke bank. Nah, itu juga pastikan tertolak, teman-teman. Nanti di saat survei itu kan usaha itu, warung itu, bank minta dibuka itu warung atau usahanya biar kelihatan usahanya itu. Dan orang bank pun juga nanti akan memotret itu usaha. Tapi apabila usaha itu sudah tidak berjalan, otomatis kan kelihatan kosongnya usaha itu, dan bank menilai usahanya, oh ini nggak bisa dicairkan karena usahanya itu sudah nggak berjalan atau sudah tertutup aja. Tapi memang ada tempat usahanya, tapi usahanya nggak ada, tidak ada aktivitas usaha di situ. Jadi itu akan ditolak juga, teman-teman. Jadi itulah beberapa penyebab pengajuan pinjaman kita di ACC oleh bank tapi batal dicairkan. Karena batalnya itu di saat survei nanti. Di saat survei itu kan ditanya-tanya semua, akan dilihat perkembangan usahanya. Itulah penyebabnya pengajuan pinjaman kita itu batal dicairkan, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sampai di sini dulu video ini. Jika suka dengan penjelasan saya, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.